Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sigit Mahendra Putra dari kelas TIK 2023 akan menjelaskan jenis-jenis memori komputer. Jenis-jenis memori yaitu satu RAM, Random Access Memory, lalu kedua ROM, Read Only Memory, lalu ketiga Cache Memory, 4 Virtual Memory, 5 Flash Memory, 6 Registers, 7 HDD atau Hard Disk Drive, 8 SSD atau Solid State Drive. RAM. Apa itu RAM? RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis memori utama dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif dan digunakan oleh CPU saat menjalankan program. RAM memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU saat menjalankan program. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program dan data yang dapat diakses oleh CPU secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja. 2. Kecepatan akses. RAM memiliki kecepatan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan penyimpanan sekunder seperti hard drive atau SSD. Hal ini memungkinkan CPU untuk dengan cepat mengambil dan menyimpan data yang diperlukan selama proses komputasi. Volatilitas RAM bersifat volatil, artinya data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Oleh karena itu, RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh sistem operasi dan program saat komputer aktif. Kapasitas. Kapasitas RAM dapat bervariasi dari beberapa megabyte hingga terabyte, tergantung pada kebutuhan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program dan data yang dapat diakses oleh CPU secara bersamaan tanpa mengalami keterbatasan kinerja. Tipe RAM. DRAM atau Dynamic RAM, jenis RAM yang paling umum digunakan dalam komputer modern, membutuhkan penyegaran periodik untuk menjaga data agar tetap stabil. SRAM, Static RAM, lebih cepat dan lebih mahal daripada DRAM, tidak memerlukan penyegaran periodik sehingga lebih cocok untuk digunakan dalam cache memory. DDR, Double Rate RAM, jenis RAM yang menggunakan teknologi transfer data ganda, yang memungkinkan RAM mengirimkan data pada kedua sisi osilasi gelombang saat clock naik dan turun. LPDDR atau Low Power DDR RAM, versi RAM DDR yang dirancang untuk mengurangi konsumsi daya, umumnya digunakan dalam perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Upgrade ability RAM pada banyak sistem komputer dapat diupgrade dengan mudah dengan menambahkan modul RAM tambahan atau mengganti modul yang sudah ada dengan modul yang memiliki kapasitas lebih besar. ROM atau Read Only Memory, jenis memori komputer yang berisi data yang telah diprogram secara permanen dan tidak dapat diubah setelah pembuatan. Fungsi utama ROM digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang diperlukan oleh sistem komputer untuk memulai dan mengoperasikan perangkat kerasnya, termasuk kode BIOS atau Basic Input atau Output System, yang diperlukan untuk memulai komputer saat pertama kali dinyalakan. ROM tidak dapat diubah. Salah satu karakteristik ROM adalah data yang disimpan di dalamnya tidak dapat diubah oleh pengguna atau sistem. Berbeda dengan RAM yang bersifat volatil dan memungkinkan penulisan dan penghapusan data secara dinamis. Stabilitas, karena ROM tidak dapat diubah, maka ROM menawarkan stabilitas dan keandalan yang lebih tinggi. Data dalam ROM tetap aman, bahkan ketika daya komputer dimatikan atau saat komputer mengalami gangguan. Jenis-jenis ROM, Mass ROM atau MROM, data-datanya diprogram secara permanen selama proses fabrikasi dan tidak dapat diubah lagi. Contohnya adalah BIOS pada motherboard komputer. PROM atau Programmable ROM, yang memungkinkan penggunaan untuk memprogram datanya satu kali dengan menggunakan perangkat pemrograman khusus.
Setelah diprogram, data tidak dapat diubah lagi. EPROM atau Erasable Programmer ROM memungkinkan pengguna untuk menghapus dan memprogram ulang datanya menggunakan sinar ultraviolet. Penghapusan EPROM dilakukan dengan menghapus cahaya UV yang menyebabkan data dalamnya menjadi tidak terbaca. EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM, memungkinkan pengguna untuk menghapus dan memprogram ulang datanya secara listrik. Flash ROM, sejenis dengan EEPROM yang memungkinkan penghapusan dan penulisan data secara blok dan lebih cepat, tetapi juga dapat digunakan secara luas dalam perangkat penyimpanan seperti USB flash drive, kartu memori, dan SSD. ROM digunakan dalam BIOS dan juga digunakan dalam perangkat elektronik lainnya seperti konsol permainan, perangkat mobile, dan perangkat jaringan. Di sini ROM menyimpan kode perangkat lunak yang diperlukan untuk operasi dasar perangkat tersebut. Cache memory. Cache memory adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan salinan data yang sering digunakan atau diprediksi akan digunakan oleh CPU. Cache memory berfungsi untuk meningkatkan kinerja sistem dengan menyediakan akses yang lebih cepat ke data yang sering digunakan oleh CPU. Tingkat cache. Terdapat beberapa tingkat cache yang disebut L1, L2, L3 cache. Ini terintegrasi di dalam atau di sekitar CPU. Setiap tingkat memiliki ukuran dan kecepatan yang berbeda, di mana L1 memiliki ukuran paling kecil, tetapi akses paling cepat, L3 memiliki ukuran paling besar, tetapi akses lebih lambat. Struktur asosiasi. Cache memori biasanya tersusun dalam struktur yang disebut set asosiatif atau fully asosiatif. Dalam set asosiatif, setiap blok data dari RAM mapped ke satu set dari beberapa blok cache. Untuk fully asosiatif sesi, blok data dari RAM dapat dipetakan ke blok manapun dalam cache. Pengolahan cache secara otomatis dikelola oleh ROI komputer. Algoritma pengelolaan cache seperti LRU atau LFU digunakan untuk menentukan mana data yang akan dihapus dari cache saat diperlukan untuk menyimpan data baru. Manfaat membantu meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi waktu akses CPU ke memori utama atau RAM yang lebih lambat. Dengan penyimpanan salinan data yang sering digunakan di lokasi yang lebih cepat dijangkau oleh CPU, cache meminimalkan keterlambatan yang disebabkan oleh keterbatasan kecepatan akses memori utama. Virtual memory. Mekanisme sistem komputer yang memungkinkan penggunaan penyimpanan sekunder atau hard drive untuk memperluas kapasitas memori fisik yang terbatas seperti RAM. Memiliki fungsi untuk memberikan kesan kepada pengguna bahwa sistem memiliki lebih banyak memori daripada yang sebenarnya. Menggunakan penyimpanan sekunder sebagai tambahan dari RAM fisik, virtual memory memungkinkan sistem untuk menjalankan program yang membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia dalam RAM fisik. Saat RAM fisik telah terisi penuh dengan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh sistem operasi dan program, virtual memory akan digunakan sebagai ekstensi dari RAM. Data yang tidak aktif akan dipindahkan ke penyimpanan sekunder, dan data yang diperlukan akan dipindahkan kembali ke RAM saat dibutuhkan. Paging dan swapping. Teknik utama yang digunakan dalam implementasi virtual memory. Pertama, paging. Mengelompokkan memori fisik dan virtual menjadi blok kecil. Ketika program memerlukan data yang tidak ada dalam fisik, maka sistem akan membuat halaman yang sesuai dari penyimpanan sekunder ke RAM. Lalu kedua, swapping. Mengalihkan seluruh proses atau bagian dari proses dari RAM ke penyimpanan sekunder dan sebaliknya. Dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup di RAM untuk menjalankan program yang sedang berjalan.
Beberapa manfaat yaitu meningkatkan kapasitas memori. Virtual memory memungkinkan sistem untuk menjalankan program yang lebih besar dan lebih kompleks daripada yang dapat ditangani oleh RAM fisik saja. Memisahkan ruang alamat proses. Setiap proses dalam sistem memiliki ruang alamat virtualnya sendiri yang memungkinkan setiap proses untuk berjalan secara independen tanpa mengganggu proses lainnya. Perlindungan memori, virtual memory memungkinkan sistem untuk menerapkan mekanisme perlindungan memori, seperti pembatasan akses ke ruang alamat tertentu yang membantu mencegah proses yang tidak sah atau berbahaya. Flash memory. Flash memory adalah jenis-jenis memori non-volatil yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen di dalam perangkat elektronik. Flash Flash memory bersifat tidak volatil, yang berarti data yang disimpan di dalamnya tetap ada bahkan ketika daya listrik dimatikan. Berbeda dengan RAM yang bersifat volatil atau ketika daya listrik dimatikan, maka data akan menghilang. Menggunakan teknologi solid state. Flash memory menggunakan teknologi penyimpanan solid state, yang berarti tidak memiliki bagian bergerak seperti hard drive. Hal ini membuat lebih tahan terhadap guncangan fisik dan getaran. Penggunaan flash memory banyak digunakan dalam perangkat elektronik, seperti USB flash drive, lalu kartu memori, biasanya digunakan dalam kamera digital, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya, lalu SSD. SSD digunakan sebagai penyimpanan utama untuk menggantikan hard drive. SSD menambahkan kecepatan akses yang lebih cepat dan keandalannya lebih tinggi daripada hard drive. Flash memory memiliki kecepatan akses yang relatif lebih cepat, meskipun tidak secepat RAM. Ini membuatnya ideal untuk penyimpanan data yang perlu diakses dengan cepat, seperti dalam SSD untuk memuat sistem operasi dan program dengan cepat. Flash memory memiliki tingkat kepadatan yang tinggi, yang berarti dapat menyimpan jumlah data yang lebih besar dalam ukuran fisik yang kecil. Hal ini membuatnya ideal untuk digunakan dalam perangkat yang membutuhkan penyimpanan data yang kompak. Salah satu kelemahan dari flash memory adalah bahwa data hanya dapat ditulis dalam siklus tertentu sebelum sel-sel memori memulai mengalami degradasi kinerja. Oleh karena itu, flash memory memiliki batasan dalam hal jumlah siklus penulisan yang dapat dijalani sebelum akhirnya menjadi tidak dapat dipakai. Lalu, flash memory menggunakan sedikit daya listrik, sehingga lebih cocok digunakan dalam perangkat yang membutuhkan konektivitas rendah, seperti smartphone atau perangkat bertenaga baterai. Register. Register adalah jenis memori yang terdapat di dalam CPU. Fungsi register digunakan untuk menyimpan data sementara, alat memori, dan hasil perhitungan setelah proses eksekusi instruksi. Register memiliki kecepatan akses yang sangat cepat, sehingga CPU mengakses dan memanipulasi data dengan efisien. Register biasanya memiliki ukuran yang tetap dan terbatas, berkisar antara 8 bit hingga 64 bit tergantung pada arsitektur CPU. Jumlah register dalam sebuah CPU juga bervariasi, tergantung pada desainnya. Namun umumnya terdapat beberapa register khusus dan beberapa register umum. Tipe-tipe register. Register umum digunakan untuk menyimpan data sementara yang digunakan dalam operasi aritmatika dan logika oleh CPU. Register khusus meliputi program komputer atau PC, instruction register atau IR, register status, stack pointer, dan register lainnya yang memiliki fungsi spesifik dalam eksekusi program. Register memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari cache memori. Hal ini karena register terletak langsung di dalam CPU dan tidak memerlukan waktu untuk memori eksternal. Penggunaan register dalam eksekusi instruksi. Ketika CPU menjalankan sebuah program, instruksi-instruksi dan data yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut disimpan di dalam register.
Operasi aritmatika, logika, dan pemindahan data dilakukan di dalam register untuk meningkatkan kecepatan eksekusi program. Penggunaan dalam penyimpanan alamat memori. Register juga digunakan untuk menyimpan alamat memori yang digunakan dalam proses baca atau tulis data dari dan ke memori utama. Register juga digunakan dalam penanganan eksepsi dan interupsi dalam sistem komputer. Biasanya digunakan untuk menyimpan informasi tentang status CPU, seperti apakah terjadi eksepsi atau interupsi. Hasil perhitungan dari operasi aritmatika dan logika disimpan dalam register sebelum disimpan kembali ke memori atau digunakan dalam operasi selanjutnya. HDD, hard disk drive, adalah perangkat penyimpanan data sekunder yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan dan mengakses data secara permanen di dalam komputer. HDD terdiri dari beberapa piringan datar, terbuat dari bahan magnetik sensitif terhadap medan magnet. Piringan tersebut biasanya dipasang di atas poros yang berputar dengan kecepatan konstan. Setiap piringan memiliki kepala pembaca penulis yang mengapitnya dan bergerak secara radial untuk membaca atau menulis data. Data yang disimpan dalam bentuk magnetik pada permukaan piringan dibagi menjadi sektor-sektor kecil yang dapat menyimpan beberapa kilobyte hingga beberapa megabyte data. Data ditulis ke piringan dalam bentuk biner menggunakan proses magnetisasi. Faktor yang mempengaruhi kinerja HDD adalah kecepatan rotasi piringan. Kecepatan rotasi yang lebih tinggi memungkinkan kepala pembaca penulis untuk mengakses data dengan lebih cepat, karena lebih banyak data yang berada di bawah kepada kepala dalam waktu yang sama. Prinsip kerja: ketika data dibaca atau ditulis, kepala pembaca penulis bergerak ke posisi yang tepat di atas sektor yang diinginkan, dan piringan diputar ke lokasi yang benar. Selanjutnya, sinyal magnetik dibaca dari atau ditulis ke permukaan piringan sesuai dengan permintaan. Keuntungan dan kekurangan. Keuntungan HDD meliputi kapasitas penyimpanan yang besar, biaya per megabit yang rendah, dan kesesuaian penyimpanan data yang jarang diakses. Namun HDD memiliki kelemahan dalam hal kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan dengan SSD, rentan terhadap kerusakan mekanis, dan lebih sensitif terhadap guncangan atau getaran. Kapasitas penyimpanan HDD berkisar sekitar gigabyte hingga terabyte tergantung pada modelnya. Kapasitas penyimpanan yang besar membuat HDD menjadi pilihan populer untuk penyimpanan data besar dan tidak terstruktur. HDD digunakan sebagai penyimpanan utama atau sekunder dalam komputer. Mereka menyediakan ruang penyimpanan untuk sistem operasi, aplikasi, file, dan data pengguna. SSD, Solid State Drive, adalah perangkat penyimpanan data sekunder yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data secara permanen. Salah satu karakteristik SSD adalah tidak memiliki bagian bergerak seperti piringan magnetik dan kepala pembaca penulis yang ditemukan dalam HDD. Sebagai gantinya, SSD menggunakan chip flash memory yang memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk elektronik. SSD memiliki kecepatan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan HDD karena tidak ada bagian yang bergerak yang harus bergerak secara mekanis, yang membutuhkan waktu booting sistem operasi, memuat aplikasi, dan mengakses file menjadi lebih cepat. Dan SSD tidak memerlukan waktu untuk memutar piringan, maka waktu booting, operasi, dan aplikasi menjadi lebih cepat sehingga meningkatkan responsivitas sistem secara keseluruhan. SSD tidak memiliki bagian-bagian bergerak sehingga tidak rentan terhadap guncangan atau getaran fisik dan lebih tahan terhadap kerusakan mekanis. Tetap digunakan dalam lingkungan yang bergerak atau rentan terhadap guncangan seperti laptop atau mobile. SSD digunakan sebagai penyimpanan utama atau sekunder dalam komputer, laptop, server, dan perangkat elektronik lainnya.
Mereka menyediakan ruang penyimpanan untuk sistem operasi, aplikasi, file, dan data pengguna. SSD menggunakan lebih sedikit daya listrik daripada HDD, namun tidak memiliki bagian bergerak. Hal ini membutuhkan digunakan untuk atau tenaga baterai. Juga SSD memiliki umur yang pakai yang lebih lama dibandingkan HDD karena tidak ada komponen mekanis yang mengalami keausan atau kegagalan. Chip memori dalam SSD memiliki jumlah situs penyimpanan yang cukup tinggi sebelum mengalami degradasi besar. Ya, ini terakhir, slide terakhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.